Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rista Herdayanti Ningsih, NIM 20383032037 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Kelas D IAIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalid Wardi, MHI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak, moral, etika, dan susila. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan membahas tentang kandungan yang terdapat di dalam Islam. Ada 3 bagian, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Apa itu akidah? Akidah adalah suatu keyakinan yang teguh, yang pasti, tanpa adanya sedikit pun keraguan. Syariah adalah suatu hukum yang menetapkan peraturan hidup di masyarakat. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti, perangai, sopan santun, dan perilaku. Nah, ketiganya ini harus selalu bersamaan, harus selalu beriringan, karena ada sebuah filosofi yang menjelaskan bahwa akidah, syariah, dan juga akhlak ini bagaikan suatu pohon, di mana akidah adalah akarnya, syariah adalah batangnya, dan juga akhlak adalah dedaunannya. Akhlak dan juga syariah akan tumbang apabila akidah ini tidak mengakarinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, tingkah laku, perilaku, dan juga sopan santun. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang nantinya akan mengeluarkan sesuatu dengan senang dan dengan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan juga paksaan. Seseorang dapat dikatakan berakhlak apabila perbuatannya itu dilakukan dengan sendirinya, dengan motivasi di dalam diri sendiri tanpa adanya suatu pemikiran terlebih dahulu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa, berarti perbuatan tersebut tidak mencerminkan akhlak. Yang kedua adalah ciri-ciri akhlak. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Akhlak juga adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku mudah tanpa usaha. Dan akhlak bersandar pada kehendak bebas. Poin yang selanjutnya adalah dasar-dasar akhlak. Ada 5 dasar akhlak, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, akal, naluri, dan juga pandangan masyarakat. Di dalam Islam sendiri, yang menjadi dasar akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Baik buruk dalam akhlak Islam ukurannya menurut kedua sumber itu, bukan menurut ukuran manusia. Selain itu, standar lain yang dapat dijadikan untuk menentukan baik dan buruknya adalah akal, naluri, dan juga pandangan masyarakat. Dengan akal, manusia itu dapat berpikir secara rasional, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya adalah tujuan akhlak. Kita sebagai manusia sudah selayaknya untuk memiliki akhlak yang baik, karena kita merupakan makhluk sempurna yang dapat membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hubungan antar sesama akan lebih baik apabila kita iringi dengan akhlak. Tidak hanya itu, Allah juga akan menambah pahala kita apabila kita saling menjaga silaturahmi antar sesama. Ilmu tentang akhlak bertujuan untuk mengetahui perbuatan baik dan buruk, agar manusia itu memiliki pegangan dan juga terhindar dari perangai yang jahat, serta akan menciptakan tata tertib pergaulan di dalam masyarakat.
Yang harus dikendalikan manusia untuk menjadi orang yang berakhlak adalah tindakan lahir dan tindakan batin manusia. Apabila seseorang dapat mengendalikan tindakan batinnya, maka orang tersebut dapat dikatakan memiliki akhlak yang baik. Sesuai dengan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa hati adalah bagian terpenting dalam diri manusia. Sehingga apapun yang sudah direncanakan dengan hati itu sangat berpengaruh kepada perbuatan yang kita lakukan. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak terdiri dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada keluarga, akhlak dalam kepemimpinan, dan akhlak kepada lingkungan atau alam sekitar. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Apa saja akhlak kepada Allah? Yang pastinya kita manusia harus menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Beberapa bentuk yang mencerminkan akhlak kepada Allah adalah beribadah kepada Allah, menaati semua perintahnya, dan juga berdoa serta berzikir selalu mengingat Allah. Yang kedua adalah akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri. Bagaimana seseorang bersikap dan berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu, karena dari situlah kita dapat menentukan sikap kepada orang lain. Bentuk aktualisasi akhlak kepada diri sendiri adalah seperti menjaga kehormatan, menjaga makanan dan minuman dari hal-hal yang diharamkan dan yang merusak. Selanjutnya adalah akhlak kepada keluarga. Di dalam sebuah keluarga itu harus tetap ada sopan santun. Bagaimana akhlak kita kepada yang lebih tua, bagaimana akhlak kita ke yang lebih muda. Ke yang lebih tua kita harus menghormati, tidak boleh membantah perkataannya, dan selalu mengerjakan apa yang disuruh. Sedangkan kepada yang lebih muda kita harus saling menyayangi, kita juga saling jaga, dan sesama saudara itu tidak boleh bertengkar. Yang keempat, akhlak kepada tetangga. Nah, di dalam masyarakat pastikan ada norma-norma apa saja perilaku kita supaya masyarakat itu menilainya kita ini baik, ya seperti bisa gotong royong, bersosialisasi, beretika sopan santun, dan tahu apa saja batasan-batasan dalam bermasyarakat. Yang terakhir adalah akhlak kita terhadap alam atau lingkungan sekitar. Apa saja yang dapat kita lakukan terhadap alam? Kita sebagai manusia dituntut untuk tetap menjaga, merawat, dan memelihara alam sekitar. Hal-hal yang menggambarkan akhlak kita terhadap alam seperti tidak membuang sampah sembarangan, tetap menjaga alam agar tetap sehat dan bersih, serta menghindari hal-hal yang dapat merusak alam sekitar. Bahkan ketika kita memanfaatkan hasil alam, kita tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh melebihi batas, karena itu dapat merusak alam. Etika, moral, dan juga susila. Etika secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan, norma, dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su yang berarti baik dan sila yang artinya dasar atau prinsip peraturan atau norma. Kata susila selanjutnya digunakan untuk arti aturan hidup yang lebih baik. Contoh etika dalam makan dan minum yaitu ketika kita melihat ada seseorang yang makan atau minum sambil berjalan, hendaknya kita menasihatinya untuk sambil duduk sebagaimana semestinya.
Contoh moral dalam kehidupan. Dalam mencerminkan moral yang baik, kita harus menanamkan sikap saling hormat-menghormati antar sesama. Saat kita bertemu dengan orang yang kita kenal, sebaiknya kita menyapa dan bersalaman. Contoh penerapan akhlak yang baik di sekitar kita adalah ketika kita menemukan sesuatu milik orang lain, hendaknya kita mengembalikan dan memberikan ke orang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.